Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah meluangkan waktu untuk melihat hasil tugas akhir kami yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan di SMK Gondang. Kelompok kami beranggotakan Hanif Yunita dan Nikmatul Faizah, Program Studi D2 Teknik Informatika, Akademi Komunikasi Kajian, Program di luar domisili Politeknik Negeri Bandung. Sebelum kami mendemokan sistem kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kami memilih judul tersebut. SMK Gondang merupakan salah satu instansi pendidikan milik swasta yang terletak di Desa Gondang, Kecamatan Wonogundu. Saat ini sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam pengolahan data, khususnya data perpustakaan, di mana setiap bahan pustaka yang akan dipinjam dan dikembalikan ditulis di dalam buku, sehingga petugas kesulitan mencari anggota yang terlambat mengembalikan buku. Adapun maksud dan tujuan dari sistem informasi yang akan dibangun adalah untuk memperkecil resiko kesalahan yang terjadi dan memudahkan petugas perpustakaan dalam melayani transaksi peminjaman maupun transaksi pengembalian dan perhitungan denda secara otomatis. Berikut adalah penjelasan dari sistem yang sudah kami buat. Ini adalah halaman buku tamu. Pada halaman ini, anggota mengisikan buku tamu pada file yang sudah disediakan berupa nama, kritik, dan saran, serta tanggal. Dan tanggal di sini sudah tertera secara otomatis terisi pada tanggal pengunjung tersebut berkunjung. Kita simpan. Apabila berhasil akan muncul pesan berupa data pengunjung berhasil dimasukkan. Nah, di sini data pengunjung tersebut sudah tersimpan. Untuk petugas yang akan menggunakan sistem ini harus login admin terlebih dahulu dengan mengisikan username dan password sesuai dengan database. Username dan password, klik login sukses. Selanjutnya akan memasuki halaman admin, dan pada halaman admin ini terdapat beberapa menu, yaitu menu master yang terdiri dari master data anggota, master data buku, master data petugas, dan master denda. Kemudian ada menu transaksi. Pada menu transaksi berisi transaksi peminjaman dan transaksi pembalian. Kemudian menu laporan, terdapat laporan peminjaman dan laporan pengembalian, dan tabel pengunjung berisikan buku tamu yang sudah berkunjung. Dan tabel pengunjung berisi data para pengunjung. Kemudian pada halaman home ini juga kita bisa melihat total anggota siswa, total anggota karyawan, total buku, total peminjaman siswa, total peminjaman karyawan, total pengembalian siswa, total pengembalian karyawan, dan total pengunjung. Selanjutnya ke menu master data anggota. Pada menu master data anggota ini terbagi menjadi dua, yaitu siswa dan anggota karyawan. Pada master data anggota siswa, kita bisa menambahkan data, kemudian mengedit data, dan menghapus data. Untuk menambahkan data, di sini kita menambahkan data NIS, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan rombongan belajar atau rombel. Untuk NIS kita
hanya bisa mengisikan dalam bentuk angka dan tidak bisa mengisikan pada bentuk huruf. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, kelas atau rombel, isikan dengan nama nona. Di sini nona sudah tersimpan. Kita mencoba edit anggota. Apakah Anda yakin akan membuat data anggota tersebut? Oke. Kita save. Sini data sudah terubah. Dan kita coba untuk hapus. Saya yakin hapus nama Berwati. Kita cari. Di sini sudah hilang karena tadi sudah terhapus. Kemudian untuk master karyawan di sini kita juga bisa menambah data, mengedit data anggota dan menghapus data anggota. Untuk menambahkan anggota, kita mengisi NIP, nama, jenis kelamin, jabatan. Untuk NIP sama juga diisi angka. Jenis kelamin, jabatan, simpan, Joko. Di sini tadi Joko. Coba edit data. Kita simpan. Joko Sasongko dan data yang tadi kita ubah sudah berubah. Kemudian kita coba hapus data. Saya yakin hapus Joko Sasongko. Oke. Joko Sasongko, data sudah terhapus. Selanjutnya untuk master data buku. Di dalam master data buku kita bisa menambahkan data, mengedit data, kemudian menghapus data dan melihat detail buku. Untuk menambahkan data yang ditambahkan di sini ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, jumlah buku dan tanggal terima. Untuk kode buku di sini secara otomatis terisi dan kita mencoba mengisikan. Pengarang, penerbit, jumlah buku juga, tanggal terima, simpan. Fisika. Di sini data sudah terisikan. Kita coba edit buku. Misal Ishak Prayoga. Kemudian kita ubah buku menjadi tidak aktif. Oke. Lihat fisika. Di sini data
sudah terubah menjadi Ishak Prayoga, dan kita lihat di dalam buku data buku yang dengan nomor 2016-0040 tadi yang sudah kita ubah menjadi dari status aktif menjadi tidak aktif. Sini sudah terubah. Untuk penomoran buku, 4 digit pertama diambil dari tanggal terima buku tersebut, dan untuk 4 digit berikutnya yaitu nomor urut dari input buku tersebut. Selanjutnya ada master data petugas. Di sini berisi data petugas atau admin yang melakukan pengisian data. Di sini kita bisa menambahkan data, mengedit data, dan menghapus data. Selanjutnya ada master denda. Di dalam master denda ini kita hanya bisa mengedit tarif denda. Data secara otomatis teredit. Untuk menu transaksi peminjaman dan transaksi peminjaman dibagi menjadi peminjaman siswa dan karyawan. Untuk peminjaman siswa kita hanya bisa menambahkan data. Di sini ID peminjaman, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, dan ID petugas secara otomatis terisi. Masukkan NIS yang akan meminjam. Kemudian pilih buku yang akan dipinjam dengan cara klik checkbox ya pada kolom pinjam untuk buku yang akan dipinjam. Kemudian kita simpan G dengan kode buku G005, nomor buku 12. Kita cari PS. Di sini sudah terisikan datanya. Kemudian untuk pinjaman karyawan kita bersama hanya bisa menambahkan data peminjaman. Di sini ID peminjaman, ID petugas, tanggal pinjam, dan tanggal harus kembali juga sudah terisi secara otomatis, dan kita hanya mengisikan ini dan mengklik checkbox pada kolom pinjam untuk buku yang akan dipinjam. Dengan kode PK07 simpan. Sini PK007 sudah disimpan. Untuk transaksi pengembalian dibagi menjadi pengembalian siswa dan pengembalian karyawan. Pada pengembalian siswa, tambah pengembalian, kemudian kita akan mengecek kode peminjaman yang belum dikembalikan. Cari kode. Di sini dengan kode 13 ada beberapa buku yang belum dikembalikan. Ini salah satunya akan dikembalikan. Klik panah kembali, tanda tangan. Kemudian di sini ID pinjaman siswa, nomor buku, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, otomatis tampil dari transaksi peminjaman. Di sini juga. Kemudian untuk denda, perhitungan jumlah perlambatan hari dikali tarif denda, kemudian jumlah buku. Di sini perlu kembali
per buku 5.000 dikali 6 buku menjadi 30.000. Ini salah satu. Tadi data sudah memberikan pada tanggal 9 bulan 9. Selanjutnya untuk pengembalian karyawan. Untuk pengembalian karyawan kita menambahkan data. Kemudian di sini juga mengecek kode peminjaman yang belum dikembalikan. Kode pinjaman tersebut dipilih tanda tangan dikembalikan. Di sini kita mengunggah data pada pengembalian ini, klik radio button kembali. Data sudah status kembali. Kemudian laporan menjadi laporan peminjaman dan pengembalian. Pada laporan peminjaman dibagi menjadi laporan peminjaman siswa dan karyawan. Di sini kita memasukkan filter tanggal awal dan tanggal akhir. Tanggal awal nama-nama dari peminjam. Dari ini adalah dari data peminjaman. Laporan peminjaman siswa. Untuk laporan peminjaman karyawan juga memasukkan filter tanggal. Cetak. Di sini laporan pekerjaan karyawan dari tanggal 4 Agustus 2016 sampai 9 September 2016. Juga dibagi menjadi laporan pengembalian siswa dan pengembalian karyawan. Pengembalian siswa memasukkan filter tanggal. Di sini mengapa tidak muncul data, karena pada di antara tanggal tersebut belum ada transaksi pembalian. Selanjutnya sisi pembalian karyawan. Tanggal awal harus lebih dari kurang dari tanggal akhir.
pengunjung yang sudah mengisikan buku tamu, dan petugas hanya dapat menghapus data pengunjung tersebut. Kita mencoba menghapus, kita hapus, kita nama Rajab yang tadi sudah terhapus. Terima kasih sudah menyaksikan demo aplikasi dari tugas akhir kami. Kami menyadari bahwa tugas akhir kami masih butuh penyempurnaan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.